Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka, terutama Prodi Akuntansi. Kita bertemu lagi dengan saya, tutor-tutor Anda pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan kode mata kuliah EACC 4103. Saya Isnaini Sabila pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan materi pengayaan untuk materi aset tetap. Oke, langsung saja pada materi yang akan saya bagikan. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perolehan aset tetap. Aset tetap sendiri, pada materi aset tetap sendiri, kita akan membahas beberapa beberapa hal. Nah, untuk susunan materinya sendiri ada 4 komponen. Yang pertama terkait dengan mendeskripsikan apa sih itu aset tetap atau mendeskripsikan aset tetap. Yang kedua, mengidentifikasi biaya yang termasuk dalam penilaian awal aset tetap. Dan yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk aset yang dibangun sendiri. Dan yang keempat, nanti kita akan menjelaskan akuntansi untuk kapitalisasi bunga. Oke. Yang pertama terkait dengan definisi aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Nah, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administratif yang diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Kemudian tiga ciri aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam operasi, bukan untuk dijual kembali. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan yang ketiga adalah memiliki substansi fisik. Aset tetap mencakup tiga hal, ada tanah, bangunan, dan peralatan. Empat area perolehan aset tetap. Yang pertama, biaya perolehan, itu ada tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, aset yang dibangun sendiri. Yang ketiga, biaya bunga selama konstruksi. Dan yang keempat adalah pengamatan. Nah, untuk terkait dengan biaya perolehan tanah, itu ada terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada harga pembelian, ada biaya legal, termasuk hak atas tanah, pengacara, dan pencatatan. Yang ketiga ada biaya perataan, pengisian, dan pembersihan. Yang keempat ada hak gadai, hipotek atau sitaan di properti. Dan yang kelima ada peningkatan lahan bermasa manfaat tak terbatas. Nah, untuk klasifikasi khusus tanah sendiri terdapat tiga hal. Yang pertama, peningkatan lahan. Yang kedua adalah tanah spekulasi. Dan yang ketiga adalah tanah milik perusahaan real estate. Kemudian biaya perolehan bangunan. Ada dua hal. Ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead selama konstruksi. Yang kedua ada biaya jasa profesional dan izin bangunan. Terkait dengan biaya perolehan peralatan, terdapat 6 komponen. Yang pertama ada harga pembelian, kemudian biaya pengiriman dan penanganan, kemudian asuransi peralatan saat pengiriman, kemudian biaya fondasi khusus, kemudian biaya perakitan dan pemasangan, serta biaya pengujian peralatan. Nah, ini ada contoh klasifikasi biaya. Apabila pengeluaran misalnya terkait dengan biaya pengisian dan pembersihan tanah, maka itu diklasifikasikan sebagai tanah. Apabila termasuk biaya arsitek gedung, maka bangunan. Apabila komisi kepada agen properti, maka termasuk tanah. Apabila pemasangan pagar di sekitar properti, maka termasuk peningkatan lahan. Apabila biaya pohon dan semak permanen termasuk tanah. Dan apabila biaya pengancuran bangunan lama juga termasuk di dalam tanah. Nah, biaya aset yang dibangun sendiri ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama ada jangan alokasikan biaya overhead tetap. Dan pendekatan yang kedua, alokasikan sebagai overhead ke proses konstruksi. Nah, ini biasanya digunakan secara ekstensif oleh perusahaan seperti itu. Nah, terdapat tiga pendekatan dalam mencatat bunga konstruksi. Yang pertama, jangan dikapitalisasi. Yang kedua, kapitalisasi aktual dengan modifikasi. Dan yang ketiga, kapitalisasi semua biaya atas dana. Tiga hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, aset kualifikasian. Kemudian kedua, periode kapitalisasi. Dan yang ketiga, jumlah yang dikapitalisasi. Nah, aset kualifikasian sendiri ada dua. Yang pertama digunakan sendiri apabila aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Kemudian yang kedua terkait dengan dijual atau disewakan. Dijual atau disewakan pengertiannya adalah aset yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek diskrit.
Nah, periode kapitalisasi ini ada dua. Dimulai ketika periode kapitalisasi ini dimulai ketika pengeluaran untuk aset telah dilakukan, kemudian kegiatan penyiapan aset telah berlangsung, dan biaya bunga sedang dikenakan. Dan periode kapitalisasi akan berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap digunakan. Jumlah yang kapitalisasi yang lebih rendah antara biaya bunga aktual itu adalah bunga yang benar-benar terjadi selama periode konstruksi, dan kemudian bunga yang dapat dihindari, yaitu bunga yang dapat dihindari seandainya pengeluaran untuk aset tidak dilakukan. Nah, untuk memahami terkait dengan aset tetap, saya memberikan materi tambahan gitu ya. Silakan kalian bisa mengakses. Um, ada paper berikut untuk studi kasus aset tetap. Ini berupa paper di sebuah jurnal yang mana dia melakukan studi kasus terkait dengan aset tetap. Nah, nanti silakan dibaca dan dipahami untuk materi pengayaan tersebut. Seperti itu. Untuk referensinya sendiri, saya menggunakan KISO, Intermediate Accounting, um, volume 1 tahun 2011. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu mengerjakan tugas dan aktif diskusi. Dah.